2 kali PKS mengusung Prabowo, 2 kali pula Ketua Umum Gerindra itu kalah. Selain itu, tentu karena partai pemenang pemilu sekaligus pengusung Jokowi, PDIP enggan berkoalisi dengan partai tersebut. PKS mau saja kadernya jadi Menteri Jokowi, tapi ditolak oleh PDIP dengan berbagai alasan. Pertama, ideologi PKS dengan PDIP berbeda, bahkan bertolak belakang. PDIP jelas menerima siapapun yang ingin bergabung ke partainya tanpa memandang suku, agama, dan ras atau sara. Dengan Gerindra mulai menabuh genderang perang dengan PKS. Tanpa tendeng aling-aling, Desmond Junaidi Mahesa membongkar aib partai dakwah tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan, PKS juga mengambil kue di parlemen, yang seharusnya tidak dilakukan jika benar-benar partai oposisi. Memangnya ada oposisi, PKS bukan oposisi. Ini kalau PKS merasa oposisi, gede rasa saja tuh orang, ujar Desmond dengan nada seperti tanpa bersalah. Lanjutnya lagi, memang kata kue yang disampaikan oleh Desmond tersebut bukan kue dalam artian yang sebenarnya, yaitu kudapan atau makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung dan lain-lain. Tapi lebih besar dari itu, bisa jadi proyek, anggaran, honor, dan lain-lain. Desmond juga mengungkapkan, PKS tampil sebagai partai oposisi hanya untuk pencitraan belaka. Karena pada dasarnya, yang dilakukan secara diam-diam sama seperti yang dilakukan Gerindra sebagai partai koalisi pemerintah. Hingga puncaknya, ia mengatakan PKS partai oposisi hanya omong kosong. Kue parlemen gak usah diambil sama dia, omong kosong saja itu, PKS bukan oposisi, ucap Desmond dengan nada agak tinggi. Tracking Indonesia terkini menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah figur terkuat calon presiden di pemilu 2024. Dikutip dari CNN Indonesia, elektabilitas Ganjar adalah yang tertinggi, yaitu dengan raihan 30,6%. Kemudian disusul Prabowo dengan elektabilitas 26,8%, dan Anies. Hasil survei tersebut mungkin saja menjadi timbal balik positif atas berbagai tekanan negatif itu, terkhususnya atas apa yang dilakukan kepada Ganjar. 30% jelas dengan angka yang tinggi, walaupun patut diingat bahwa angka itu juga cukup berarti, mengingat hajatan Pilpres masih 2 tahun lagi. Walaupun juga dalam 2 tahun ke depan itu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka yang mengatakan Ganjar kemajuan dan peneliti mungkin akan tambah kelanjutan. Bisa-bisa setelah ditekan sedemikian rupa, sama Ganjar malah tetap atau semakin jahat tambah puyah. Mereka yang kepo dengan relawan Ganjar mungkin akan tambah kepanasan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Asti Burhanuddin, saat menjadi bintang tamu pada podcast Deddy Corbuzier, seperti dikutip keterangannya, Kamis 12 Mei 2022. Burhanuddin menyampaikan, beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut, Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan, Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas.